Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kerajaan 24 TV. Ya, kembali lagi kita di forum ngobrol klenik, kekacauan logika dan nalar etik. Kali ini kita akan membahas tentang kritik dari Anies Baswedan soal subsidi mobil listrik. Nah, ini gimana ini Bang? Ini kan waktu momen Anies di pengukuhan relawan Anies Amanat Indonesia. Anies itu mengatakan bahwa subsidi mobil listrik itu sebenarnya tidak menunjukkan keadilan untuk masyarakat gitu. Itu kira-kira kenapa kok Anies bisa mengutarakan itu gitu? Soalnya kan kebijakan itu kan menjadi kebijakan yang diunggulkan di era Pak Jokowi ini gitu, Bang. Gimana itu, Bang? Jadi ada beberapa poin yang perlu kita cermati soal lontaran Anies yang mengkritik subsidi mobil listrik. Itu kan pada acara relawan itu kan, kemudian Anies mengkritik kebijakan tentang subsidi mobil listrik yang kemudian itu direspon oleh Luhut Binsar Panjaitan LBP itu dengan emosional, bahkan menantang Anies untuk datang ke kantornya. Nah ini kan lucu lah. Iya. Tidak proporsional kadang-kadang Luhut ini. Apa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu. Ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya. Dulu juga punya kasus apa itu big data yang kadang ternyata nggak apa itu nggak absurd lah, nggak jelas. Sekarang soal mobil listrik yang dikritik oleh Anies, malah Anies disuruh datang ke kantornya. Ya memang nggak nyebut Anies, tapi pengkritik kan gitu. Iya. Sama aja Anies itu ya. Anies kan gitu. Nah masalahnya Anies akhirnya menjelaskan, loh ini Anies ini rasional, tidak emosional. Yang saya kritik itu kebijakan, bukan persoalan personal. Jadi bukan soal Luhutnya, ngapain Luhut yang bingung. Iya. Persoalan Luhut di dalam pemerintahan yang ikut terlibat dalam kebijakan, ya tanggapi secara personal dia sebagai pengambil kebijakan, kan gitu. Anies juga bilang, menegaskan lagi, yang saya kritik itu bukan mobil listriknya, tapi subsidinya. Jadi sama sekali ini bukan soal mobil listrik, ini soal subsidi. Dan dijelaskan, Anies kan sudah jelas soal mobil listrik. Di Jakarta yang mengawali, yang mensponsori kan Anies. Listrik, ya benar itu. Listrik apa mobil listrik, transportasi Jakarta itu ya kan? Listrik. Artinya apa? Anies sudah mensponsori mobil listrik. Ya. Tetapi bedanya, kalau kebijakan Anies itu adalah untuk transportasi massal. Iya. Itu loh, bukan untuk transportasi yang sifatnya pribadi. Saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Kenapa? Karena Anies konsen di situ itu untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi emisi. Itu kan sudah jelas. Lah Anies juga kan mengkritik. Apakah dengan kebijakan memberikan subsidi mobil listrik itu tidak semakin memperbanyak mobil di jalanan? Iya, iya. Nah itu kan juga lama-lama juga akan menimbulkan kemacetan. Kemacetan itu kan juga akan menimbulkan emisi. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit.
Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Apalagi proses energi yang diproduksi juga kan dari batu bara juga listriknya. Ini kan juga persoalan bukan listrik lagi, tapi menyangkut aspek-aspek sumber daya alam yang lain. Setelah melihat di luar seperti apa, lalu di dalam negeri seperti apa, akhirnya kita bisa sampai kepada kesimpulan, sebetulnya sejak membangun pembangkit listrik 35.000 MW atau sebelumnya 10.000 MW, itu yang lebih dominan membuat kebijakan dan program-program untuk energi baru terbarukan, termasuk mobil listrik dan rencana pengadaan di 2024 itu, yang lebih berperan adalah oligarki penguasa, karena Pak Said juga sudah tadi menyinggung, penguasanya itu sekaligus pengusaha atau kerjasama dengan pengusaha untuk nanti dapat rente. Sebenarnya kritik Anies ini proporsional. Nah, akhirnya kan orang kemudian nanya, loh kenapa kok Luhut itu kok emosional banget sih? Urusan kebijakan publik kok seolah-olah menjadi urusan personal. Nah, akhirnya kan dibongkar oleh beberapa ahli itu. Kalau nggak salah Faisal Basri apa Dinursi itu, apa Antoni Budiawan saya lupa. Dicari aja di jejak digitalnya itu. Disebut gagal. Kriteria BPS saja itu dari 2014 ke 2022 itu hanya turun 1,39%. Jadi artinya bahwa APBN yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat berarti sudah dilanggar. Yang mengatakan bahwa subsidi mobil listrik itu memang betul apa yang dikatakan Anies, tidak berkeadilan. Coba bayangkan, subsidi mobil listrik itu yang diuntungkan siapa? Pengusaha mobil listrik. Sementara asosiasi pengusahanya kalau nggak salah Muldoko, orang istana. Produsen, salah satunya adalah ada Luhut Binsar Panjaitan. Duh. Terus selain itu ada kelompok-kelompok oligarki yang berkaitan langsung dengan produksi mobil listrik. Kalau nggak salah ada kaitannya juga dengan Bos Jarum ya. Iya, iya. Terus si Hartono siapa itu. Terus juga adalah pejabat-pejabat lain. Jadi ini sebetulnya adalah subsidi yang menguntungkan pada kelompok-kelompok atau persekongkolan para pejabat istana dan oligarki. Ya, kalau begitu kan jelas. Makanya apa yang dikritik pada Anies itu tepat dan itu harus dilawan. Iya, iya. Itu harus dilawan. Itu loh. Nah, Terus jadi gini, saya tambahin. gimana? Ketika dulu kan Luhut menantang Anies supaya datang. Sekarang Anies menanggapi santai. Justru sekarang yang mau menantang itu Marwan Batubara. Yang protes itu datangin saya, seperti Luhut bilang gitu kan, ini mentang-mentang berkuasa, dia pikir dia akan terus berkuasa gitu. Ya kan, padahal dia kebijakannya itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dan kepentingan oligarki. Sudah saatnya kita melawan Luhut ini. Kita ingatkan kepada partai-partai, orang-orang yang ada di DPR, fraksi-fraksi itu, supaya bersikap. Jangan justru ikut-ikutan menguras atau merampok APBN. Oh, itu memang ahli juga, datanya kuat. Malah nantang, silakan minta ketemu dan adu data. Nah, sekarang tinggal Luhut mau ngerespon Marwan Batubara atau tidak dalam konteks ini. Ya kalau berani datang aja dan terbuka lah. Biar publik tahu, jangan kemudian di kantor tertutup, gak jelas. Berarti kan kritik Anies ini menyatakan kenapa kok tidak berkeadilan itu karena subsidinya ini yang diuntungkan bukan rakyat lagi berarti Bang ini Bang. Bukan. Selain pengusaha dan para oligarki, sekarang subsidi itu diperuntukkan siapa itu? Ya toh? Para PNS. Nah, ya, itu dan itu ada klasifikasi, ini kan lucu ah. Itu kenapa dilakukan subsidi ditujukan kepada masyarakat yang memang pada kriteria tertentu dia mendapatkan subsidi. Untuk itulah ada requirement tertentu ya, agar mereka bisa mengajukan subsidi. Itu APBN disubsidikan, yang diuntungkan nanti para pengusaha, para produsen dan orang yang terlibat di dalam mobil listrik itu. Sedangkan pemanfaat itu adalah
PNS. Dan itu ada kriteria klasifikasinya yang sudah dianggarkan di APBN itu, yang sudah ditunjukkan oleh Sri Menteri Sri Mulyani itu. Misalnya eselon 1 kurang lebih 1 M subsidinya. Loh. Terus eselon 2 sekian dan seterusnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Rinciannya, harga mobil listrik untuk pejabat eselon 1 adalah Rp966 juta dan Rp746 juta untuk eselon 2. Nominal tersebut belum termasuk biaya kirim dan pemasangan instalasi daya. Sedangkan untuk kendaraan listrik operasional kantor dipatok Rp430 juta per unit. Sekarang kita bayangkan, eselon 1 seluruh Indonesia ada berapa? Ya. Eselon 2 ada berapa? Terus berapa, untuk perkantoran ada berapa? Berapa triliun akan masuk ke subsidi mobil listriknya? Artinya subsidi ini kan bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan para oligarki dan pengusaha, para pejabat di istana, dan juga pemanfaat ini adalah para pegawai negeri. Yang sebetulnya ini kan pemanfaat yang mempunyai koordinasi langsung. Apa urgensinya sekarang? Sekarang mobil yang ada sekarang aja sudah cukup kok. Kenapa kok harus mengeluarkan biaya segitu besar untuk subsidi? Tapi kalau kebijakan ini kalau kaitannya dengan kondisi politik untuk pemilu 2024 itu kemungkinan ada korelasinya apa enggak ini, Bang? Ya tentu ada saja. Ekonomi itu dalam hal politik kan ada korelasinya dengan kepentingan politik praktis. Jadi ada kan kemudian bagian-bagian yang ditransaksikan dari proses itu. Ya yang diuntungkan siapa? Ya tentu saja adalah pihak-pihak penguasa dan para oligark yang ada di dalamnya. Dan ini sebetulnya angka yang besar untuk menjadi objek bagi bancaan oligarki. Jadi pembuat kebijakan dan pengusaha ini memang menjadikan kebijakan tentang subsidi mobil dan motor listrik itu untuk berburu rente. Dan komponen pentingnya salah satunya itu adalah nikel yang mestinya ini dimanfaatkan oleh negara, oleh pemerintah untuk bagaimana kita bisa berperan sekaligus mengembangkan industri dalam negeri. Tapi yang terjadi sudahlah roadmap-nya tidak jelas, tidak dijalankan. Lalu yang berperan untuk bicara nikel ini adalah Luhut dan kawan-kawan termasuk disupport oleh Jokowi. Sehingga subsidi negara itu di samping untuk rakyatnya, untuk pemakai atau pembeli mobilnya, tapi juga untuk nanti ekspansi ke luar negeri. Tapi kalau kita, ini hanya jadi objek oligarki. Kita tidak mau itu terjadi. Dan itu punya kepentingan berikutnya untuk mensponsori calon-calon. Nah, kemudian yang di-endorse oleh penguasa saat ini. Itu persoalannya kan. Nah, kalau sudah permainan-permainan seperti ini diberlanjutkan terus, mau tidak mau, publik ini kan harus kita edukasi. Termasuk kita juga harus mengedukasi diri kita. Publik kita, para aktivis kita, untuk selalu melakukan satu proses riset bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi dalam kebijakan pemerintah saat ini. Itu tidak jauh dari persoalan-persoalan kepentingan penguasa, persoalan-persoalan para oligark, dan juga kepentingan-kepentingan pemilu akan datang. Itu garis besarnya itu. Makanya sekarang kalau sekian triliun untuk subsidi mobil listrik, sementara rakyatnya sekarang aja miskin. Iya toh, mengalami kemudian juga struktural yang masif. Kok dialihkan ke situ? Nah, ya nggak tepat ini kan. Barangkali itu yang menjadi catatan penting dari persoalan mobil listrik. Jadi kita justru tetap konsen mendukung kritik yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan jelas arahnya Anies. Bahwa yang diminta adalah subsidi itu tidak berkeadilan. Karena tidak menyentuh aspek real dari rakyat kecil. Tapi adalah para elit-elit yang diuntungkan. Itu. Oke, itu pembahasan kita soal subsidi mobil listrik. Nah, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan tentang mobil listrik ini bukan perkara soal mobil listriknya, tapi subsidi mobil listrik. Siapa yang diuntungkan oleh kebijakan ini? Nah, faktanya ternyata di lapangan
yang banyak menerima manfaat itu adalah pengusaha dan juga pejabat-pejabat yang berada di wilayah itu. Sehingga di sini tidak ada manfaat untuk masyarakat dan juga rakyat Indonesia. Demikian untuk ngobrol Konek kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.